Perbedaan antara orang biasa dan orang kaya yang kedua itu adalah tujuan bekerja. Nah, apa sih tujuan bekerja di sini? Ya, ini saya nggak menyalahkan ya. Orang biasa, oke, itu bekerja untuk apa? Untuk memperoleh yang namanya uang. Sementara orang kaya, ya, itu bekerja untuk memperoleh apa? Untuk memperoleh pengalaman. Nah, ini yang berbeda. Ya, dulu ketika saya masih nggak punya duit, saya kerja buat dapat gaji UMR, yang mana gajinya itu saya gunakan untuk hidup. Oke? Tapi kalau orang yang kaya, ya, dia mau memperoleh gaji yang lebih sedikit. Untuk apa? Untuk dia memperoleh pengalaman yang lebih banyak. Nanti pengalaman tersebut bisa dia kembangkan menjadi yang namanya skill. Oke? Terus dia udah tahu skillnya, dia melakukan yang namanya hard work, dan kemudian dia berinovasi. Oke? Kalau misalkan ya sekarang saya ditawarin untuk bekerja ya di Redalio dengan gaji yang mungkin ya setengah yang saya dapatkan di bisnis saya sekarang. Mungkin saya akan ambil. Mengapa? Karena pengalaman untuk bekerja bersama orang yang jauh lebih kaya, jauh lebih pintar, itu jauh lebih tinggi daripada uang. Oke? Ini pun juga sama. Oke, ketika teman-teman dapat pilihan, oke, kamu kerja, oke, gajinya UMR 4 juta, ya. Atau kamu misalkan bekerja di tempat kreatif agensi, yang mana gajinya mungkin setengah dari itu, mungkin di bawah UMR, gajinya hanya setengah. Tapi kalau kamu bekerja di kreatif agensi itu, kamu bisa ketemu banyak influencer, kamu bisa ngedit lebih jago karena di sana semua editornya jago, ya kamu lebih baik bekerja di sana dulu. Oke? Mungkin kamu harus ya dapat duit dari tempat yang lain lah. Kamu mungkin harus part-time buat nutup ya setengah gajinya itu supaya kebutuhanmu terpenuhi. Karena apa? Kalau kamu take 50% dan kamu ambil pengalamannya, mungkin 2-3 tahun setelah kamu keluar dari sana, kamu jadi editor yang lebih jago. Atau mungkin kamu jadi content creator yang lebih pinter dan akhirnya viral. Atau kamu udah tahu info produk yang bagus dan kamu malah bisa bikin agensi sendiri. Jadi teman-teman harus paham, orang kaya, ya, orang yang mindsetnya kaya itu bekerja untuk pengalaman, bukan bekerja untuk uang, ya. Jadi ini harus yang teman-teman pahami. Sometimes ya kita nggak memperoleh hasilnya sekarang dengan paycheck, ya, dengan payroll bulanan dapat 4 juta. Mungkin kita sekarang terima cuma 2 juta. Tapi 2 tahun lagi karena skill, hard work dan juga innovation yang kita dapatkan dari tempat kerja yang pengalamannya lebih oke, itu menghasilkan duit yang jauh lebih banyak ya. Sama seperti sebelumnya. Orang biasa sama orang kaya bedanya itu di pola pikir. Orang biasa maunya instan, cepat, oke lah saya dapat 4 juta, saya asal kerjain. Tapi orang kaya ya udah saya take 50% off tapi saya bisa bekerja sama dia. Dia orang yang hebat. Nah, itu yang membedakan antara orang biasa dan juga orang kaya. Dan ini pun ya, teman-teman, ini pun juga ada rumusnya ya, ada rumus matematisnya ya. Orang biasa dan juga orang kaya. Nah, apa bedanya ya? Orang biasa itu memiliki yang namanya linear return model ya. Ini adalah suatu model di mana orang itu rela menukarkan waktunya untuk uang. Oke? Sementara orang kaya ya, dia memiliki yang namanya exponential ya, return model ya. Jadi orang kaya itu mikirnya nggak kayak naik anak tangga ya. Kalau orang biasa itu mikirnya linear ya, sesuatu yang begini. Tapi kalau orang kaya berpikirnya itu sesuatu yang eksponensial, yang compounding, yang berkali-kali lipat. Itulah perbedaan antara eksponensial dan juga linear ya. Jadi kita harus paham, oke? Contohnya linear return model ya. Ini orang biasa. Nah, ini adalah linear return model untuk orang biasa ya. Dimana kita lihat ya, uang yang didapatkan di periode tertentu itu sama dengan W dikali H. W itu apa? W itu adalah wage atau gaji atau upah yang didapatkan dalam satuan jam tertentu.
Dan juga H, ya, ini adalah hours atau lama waktu bekerja. Oke, misalkan orang ini digaji 100.000, oke, per jam. Jam kerjanya ya, ini adalah 8 jam sehari ya. Jadi uang ya, yang didapatkan, oke, ini kita kali ya 100.000 kali 8 sama dengan 800.000. Oke. Kalau dia misalkan mau dapat duit yang lebih banyak, berarti dia harus tambah waktu kerjanya. Ya, uang yang didapatkan, oke. Misalkan dia mau tambah, dia harus bekerja 2 jam lagi lebih lama. Baru dia mendapatkan tambahan 200.000. Akhirnya dia dari dapat 800.000 jadi dapat 1 juta. Karena dia tambah 2 jam lagi waktunya. Karena dia ini orang yang menukarkan waktunya untuk uang. Tapi apa hasilnya? Ketika si orang ini tidak bisa bekerja, tangannya lagi sakit, oke? Atau dia lagi terkilir, dia lagi flu, dia lagi demam. Ya jawabannya ya uang yang didapatkan ketika dia tidak ya bekerja yaitu adalah 100.000 dikali 0. Dia dapat 0. Kalau dia lagi sakit, dia lagi nggak bisa ke kantor, oke? Dia dapat 0. Dari sini kita tahu ya perbedaan antara orang biasa ya dan juga dengan orang kaya. Orang biasa menukarkan waktunya dengan uang. Dan ketika dia tidak bisa menukarkan dirinya dengan uang, dia dapat 0, ya 0 telur bebek. Nah, ini yang membedakan ya orang biasa dengan orang kaya ya. Orang kaya itu memiliki yang namanya ini. Exponential return model. Dia itu tidak bekerja untuk uang, tapi dia membiarkan uang ya bekerja untuk dia. Maka dari itu untuk orang kaya, uang yang dia peroleh di periode tertentu ya, itu sama dengan uang yang dia miliki. Apa ini uang yang dia miliki? Ini adalah modal. Adalah capital. Adalah dana yang dia miliki ya dikali ya 1 ditambah R ya, dipangkatkan T. Apa ini R? R ini adalah return. Orang kaya kalau udah nanemin modalnya, dia pengennya dapat return. Sama seperti ketika kita berinvestasi. Oke? Dan T, ya ini time. Ini menunjukkan ya dia berapa lama tanam modalnya. Ini konsep yang sama ketika teman-teman ini lagi berbisnis. Ketika teman-teman lagi kerja bareng orang. Teman-teman ketika menanam uangnya di saham. Ketika teman-teman parkir duitnya di kripto. Ini yang kamu dapatkan. Ya, misalkan, oke? Misalkan, kamu punya 100 juta dan rata-rata di market ya itu adalah 30% gainnya dalam waktu 1 tahun. Nah, atau misalkan lah paling gampang, kamu punya bisnis coffee shop. Kamu mau bikin bisnis coffee shop. Oke? Ini adalah coffee shop. Coffee shop itu ya membutuhkan modal kamu 100 juta. Ya. Modalnya 100 juta. Berarti modal awal yaitu adalah 100 juta. Dan kamu tahu, dalam waktu 1 tahun, kamu bisa dapat return atau pengembalian atau profit dari ya coffee shop itu sebanyak 30%. Oke, jadi kamu kalikan 1 ya, ditambah 0,3. Nah, dengan ekspektasi yang sama, oke, kira-kira 3 tahun saya running coffee shop ini, duit saya itu berapa? Ya, ini bisa teman-teman hitung. 100 juta dikali 1,3 dipangkat 3. Dan setelah saya hitung, hasilnya 219.700. Ya, ini contoh. Jadi orang kaya yang dia punya modal 100 juta dan dia tahu coffee shop-nya itu return generating 30% setiap tahun dan selama periode 3 tahun ke depan ya, dia itu akan memperoleh uang sebanyak 219.700 ya, uangnya jadi segitu. Oke, jadi teman-teman harus pahami, apakah dia perlu ya bekerja di coffee shop-nya? Enggak, dia punya pegawai. Apakah dia perlu ngedesain coffee shop-nya? Enggak, karena dari 100 jutanya ini ya, dia breakdown ke faktor produksi.
ya. Dia dapat atau orang yang menjalankan bisnisnya, ya. Dia dapat method, orang yang udah jago, ya, ngedesain coffee shop-nya, bikin menunya, ya. Dia udah punya teknologinya, ya, mesin kopi apa yang paling oke. Dia udah tahu di situ. Ya, dia membiarkan 100 jutanya itu bekerja untuk dia. Sehingga ketika dia tidak ngapa-ngapain, ya dia hanya diem aja dan memantau bisnisnya, dia dapat yang namanya uang. Karena dia membiarkan uang itu bekerja untuk dia, bukan sebaliknya.